Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa yajuzu nadharu wajhil mar'ati 'indal mu'amalati bi bai'in wa ghairi. Boleh memandang wajah perempuan di ketika bermuamalah dengan jual beli, itu arti muamalahnya, maupun lainnya. Kenapa jar lil hajati ila ma'rifatiha, karena keperluan kepada mengenali dia. Lagi pula kan jual beli itu kalau kena ada cacat ya, kalau kemana membulika kan harus tahu ke mana orangnya. Amunnya becadar bingung kita mana orang kan hendak membulikakan barang nih cacat. Jadi kita pinandui orangnya. Wa ta'limi ma yajibu ta'allumuhu, dan seperti mengajar apa-apa yang wajib dipelajari, kal Fatihati, seperti Al-Fatihah. Apalagi ya kalau tajwid ini atau Al-Qur'an ini perlu tashih daripada guru langsung, membenarkan atau tidak membenarkan bacaan, dan bisa aja melihati gerakan bibir, apa bentuk bibir saat mengucapkan huruf per huruf, bujurkah, salahkah, lalu dipandang wajahnya. Duna ma yusannu, tidak boleh ilmu yang disunatkan. Artinya munnya ilmunya sunat kada usah dipandang itu babinian. Kenapa ya? Ini beracuan kepada pendapat yang pertama, bahwa seluruh tubuh daripada perempuan merupakan aurat, sampai wajah dan dua telapak tangan itu menurut versi pendapat pertama adalah aurat. Pendapat pertama ini mengecualikan beberapa situasi kondisi yang dimana itu boleh memandang wajah perempuan. Ada pendapat yang sebutingnya, yang kedua itu memang sedari awal mengatakan boleh, ya kah? Sedari awal memang boleh memandang wajah perempuan tadi. Makanya di Indonesia mayoriti ulama kita memakai yang kedua, ya kah? Karena berbaurnya, apalagi zaman ini binian makin canggih, ya kah? Bisa memutar gas sorong laju pada gurunya, ya kah? Gurunya hanya barang jalan diranjahnya. Wasyahad tadi. Itu pendapat yang pertama tadi, ya kah? Wasyahadah, nah masih berkenaan dengan pendapat pertama lagi lah, yang contoh lain, wasyahadati tahammulan wa adaan laha au 'alaiha, dan memberi kesaksian saat si perempuan memberi kesaksian di pengadilan umpamanya, maka tentu si jaksa dan sebagainya yang di dalam situ boleh melihat wajahnya dan mengenalinya, baik saksinya itu tahammulan menerima saksi maupun adaan menyampaikan kesaksian. Ini intinya masalah kesaksian lah. Au 'alaiha, atau saksi yang memberatkan itu perempuan. Wa ta'ammudun nadhari li syahadati la yadurru, dan adapun sengaja memandang demi itu kesaksian atau untuk urusan kesaksian itu tidak memudaratkan atau tidak apa-apa. Wa in tayassara wujudu nisa'in aw maharima, meskipun mudah keberadaan wanita-wanita atau wanita-wanita mahram, yashhaduna al-aujah, yang mereka itu memberi kesaksian
atas pendapat yang paling kuatnya. Kadang-kadang sampai boleh melihat kepaling yang vital ya kah, urusan kesaksian. Wa yusannu khitbatun, disunatkan khutbah kah? Khutbat. Oh, bidomil kha ya kah. Wa yusannu khutbatun bidomil kha minal waliyyi lahu ay an nikahil ladhi huwal aqdu bi an takuna qabla ijabihi fala tundabu ukhra minal khatibi qabla qabulihi. Disunatkan berkhutbah. Nah, pidato ringan ya kah? Siapa yang berpidato? Minal wali, daripada walinya. Lahu ay an nikah, bagi pernikahan, maksudnya alladhi huwal aqdu, bagi pernikahan yang diartikan akad. Biantakunad, seperti bahwa khutbah itu disampaikan qabla ijabihi, sebelum ijab nikah. Fala tundabu ukhra minal khatibi, maka tidak disunatkan khutbah lain dari pihak prianya atau pihak mempelai laki-laki yang meminang qabla qabulihi, sebelum ucapan qabulnya. Kama sahhahu fil minhaj, sebagaimana mensahihkan Imam Nawawi di dalam minhaj. Bal yustahabbu tarkuha khurujan min khilafi man abatala biha, bahkan disunahkan meninggalkan khutbah bagi si mempelai laki-laki sebelum menyambat qabiltu. Kan gitu ya, kalau orang sudah zawwajtuka wa ankahtuka ibnati, umpama namanya Hindun, bimahri mi'ati al-rubiyah, halan, tunai ya kalau lah. Lalu nih, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah inna Muhammad ibn Abdillah wasikum wa nafsi bi taqwallah. Iza quri al-Qur'an pasti hari khutbah Jumat ya lah. Jadi bagus ditinggalkan itu khutbah bagi pihak mempelai laki-laki sebelum menyambat qabil itu ya kak. Kenapa jar khurujan, keluar daripada khilafiyah ulama yang membatalkan akad sebab khutbah. Anu ya pagat sudah mualatnya ya kan, ijab lawan qabul itu wajib mualat ya, kalau arti mualat itu bersambung, setelah ijab langsung disambung qabul ya, kalau kita tah ijab qabul. Jadi munnya misalkan salam berkhutbah pagat atau putus mualatnya. Kama sarraha bihi syekhuna wa syekhuhu Zakaria rahimahumallahu, sebagaimana menegaskan dengan hukum ini guru kami dan guru beliau Syekh Zakaria rahimahumullah. Lakin alladhi fi rawdati wa asliha nadbuha ya kan, tetapi yang di dalam kitab Raudhah Imam Nawawi wa asliha, dan asalnya adalah sunnat khutbah tadi. Jadi di dalam kitab Raudhah menghukumi sunnah khutbah bagi mempelai laki-lakinya. Wa tusannu khutbatun aidan. Nah, lagi tulisannya hilang tulisannya. Qabla al-khitbah, disunatkan khutbah juga sebelum lamaran. Yang pertama bacaannya khutbah lah, yang kedua bacaannya khitbah. Karena lain artinya. Jadi sunat khutbah sebelum lamaran. Berdatang tuh makai pidato ya kah? Makai pidato. Kalau di dalam I'anat Talibin ada susunan rangkaian pidato mun kita berdatang itu ya dicatat. Ya kah dicatat bahasa Arab. Di tengah ya kalau yang calon mintuhan apa yang dibacanya, angkat tangan ya kah? Urang mau khutbah sangka berdoa.
amin ya kan, amin ya kan. Qoblal khutbah itu sunat ya kan, sunat. Wa kadza qoblal ijabah, seperti demikian sunat khutbah sebelum diterima itu lamaran. Nah, jadi yang orang tua dari pihak perempuannya pun menyampaikan khutbah. Jadi khutbah bersambut khutbah. Jadi pihak laki-laki berdatang ya kah, membawa tetuhannya, lalu khutbah, lalu disambut oleh pihak perempuannya sebelum menerima pun khutbah juga. Ya kalau tahno itu ini orang alim ya keduanya nih. Artinya sama-sama dari pihak orang yang berilmu ya kan. Lalu tata caranya nih, khutbah lamaran nih. Fayabda'u kullun bil hamdi, maka memulai masing-masing pihak dengan mengucapkan alhamdulillah wa tsana 'ala Allah, dan sanjungan atas Allah, ini rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kama bis salati wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian shalawat salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mirip khutbah Jumat ya lah. Summa yusi bit taqwa, kemudian dia berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Summa yaqulu, nah ya ini sambungannya ujungnya nih. Kemudian dia baca fi khutbatil khitbati, pada khutbah lamaran. Apa aja ucapannya? Jitukum ragiban fi karimatikum au fatatikum. Ulun datang kepada pian dikarenakan ragiban, suka, senang dengan gadis kalian. Nah, ya kan? Gitu. Sama hayal. Au fatatikum, atau pemuda apa ya? Ya, gadis ya, karena fatatikum. Itu ucapannya. Nah, jika bukan orangnya langsung yang berkhutbah, bukan orangnya langsung, artinya bukan laki-lakinya yang berdatang nih, tapi perwakilan, nah, ya lewat mulut guru-guru umpama ya kah, memakai guru siapa di kampung. Nah, lalu maka kata-katanya ja'akum muwakkili au ji'tukum anhu khatiban karimatakum. Nah, datang kepada kalian seorang yang berwakil padaku atau menugaskanku, atau kata-katanya aku datang kepada kalian mewakilinya khatiban karimatakum, untuk meminang wanita atau gadis kalian. Fayaktubul wali au naibuhu kadzalik, maka disambut sesudah khutbah dari pihak laki-laki atau perwakilan dari laki-laki, disambut khutbah oleh pihak perempuan. Lalu berkhutbah pihak wali au naibuhu, atau perwakilan ganti daripada wali. Nah, jadi pakai tuan guru juga nih. Jadi guru PS guru biasanya nih. Guru versus guru nih. Kadzalika, seperti demikian. Jadi hamdalah, sholawat, lalu usikum bitaqwallah, ya sama juga, sama aja. Yang ujungnya apa? Ujungnya summa yaqul. Nah, ya, lalu dia berkata, lastu bimarghubin anka. Lastu, aku tidak benci dengan kedatangan kalian, atau aku bukan orang yang benci dengan kedatangan kalian. Nah, artinya itu dayung bersambut tak. Nah, kada benci berarti suka. Wa yustahabu ayyakula qoblal aqdi, disunahkan berkata wali itu sebelum akad. Uzawwijuka, ini khutbah juga. Uzawwijuka ala ma amara Allahu bihi azza wa jalla min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Aku akan mengawinkanmu sesuai yang memerintahkan Allah dengannya azza wa jalla, yaitu imsak bima'ruf, menahan dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsan, atau menceraikan dengan cara yang baik. Titik.
furu'un. Kalau budaya kita biasanya kah laki-lakinya ditinggal ya. Mau di wadah aku ya kan, laki-lakinya ditinggal berdatang, yang tutuhannya aja yang kulakan, padahal bagus tuh ya kan. Yang bagus juga munnya yang lakiannya umpat, munnya bisa langsung bicara khutbah tadi bisa juga, munnya kada bisa bapender langsung, yang perwakilan ini harus bisa menyampaikan. Furu'un, ini beberapa cabang. Yahrumu tasrihu bi khitbatil mu'taddati min ghairihi raj'iyatan kanat aw ba'inan bi talaqin aw fasqin aw mautin. Haram terang-terangan melamar atau meminang wanita yang beridah dari laki-laki lain. Beridahnya raj'iyah, sama ada ditalak rujuk dia atau ditalak bain dia, au paskhin atau sebab pasah, au mautin atau sebab kematian suami. Intinya semuanya menjalani masa iddah, maka haram diapai? Didatangi atau dilamar atau dipinang, haram. Walaupun dengan kata-kata aku hendak lawan ikam, aku hendak mengawini ikam. Nah itu termasuknya itu sudah termasuk lamaran yang kada resmi ya kan. Itu sudah masuk itu. Orang hanya sehari kematian laki, isuknya langsung takutan banget apa nih kedahuluan kawan. Padahal itu masa tenang lagi ya kan. Makanya pemilu nih masa tenang nih, kada boleh apa-apa. Mun yang cara lain bang, wa yajuzu ta'ridu biha fi iddatin ghairi raj'iyatin. Boleh menyindir itu kada belak-belakan bahasanya. Ya kan? Sindiran. Bahasa sindiran. Dengan lamaran tadi di dalam masa iddah, tapi masa iddah yang ghairi raj'iyah, yang tidak bisa rujuk. Kenapa ya yang tidak bisa rujuk? Orang talak sudah talak 3 ya kan. Talak 3 ini kan anunya. Kada kau rujuk lagi ya, kalau kada kau bebulikan kecuali yang si istri ini kawin lagi ke laki-laki yang disebut dengan muhallil. Nah, ini boleh, tapi bolehnya sindiran juga. Kada boleh dengan kata-kata yang jelas bahwasanya itu lamaran. Kata-kata yang mudah dipaham bahwasanya itu lamaran. Sindiran mana raja? Apa contoh sindiran di sini? Wa huwa ka anti jamilah. Bongsu ya kamu lah ya. Warubba ragi bintika. Banyak orang hendak lawan ikam ya. Warubba ragi bintik. Banyak orang yang hendak lawan ikam. Nah, itu bukan lamaran. Ya kan? Tapi sindiran. Tapi binian tuh sensitifnya yang kayak gitu. Tahu tuh apa maknanya? Wala yahillu khitbatul mutallaqati minhu salasan hatta tatahallala. Mana tadi ya? Wala yahillu khitbatul mutallaqah. Tidak halal meminang wanita yang telah ditalak 3. Ditalak darinya 3. Ini mantan istri juga biasanya hendak dilamar lagi. Wala yahillu khitbatul mutallaqati minhu, ya tidak halal meminang
istri yang ditalak dari dia sendiri, salasan, talaknya talak 3. Dilamar, aku anak ngawin ikam pulang, ada awa ya biniannya. Hatta tatahallala, hingga wanita ini menghalalkan dirinya. Wa tanqadiya iddatul muhallil, dan hingga selesai iddah dari laki-laki muhallil, suami yang hanyar ya Allah. Apa arti menghalalkan diri? Artinya limbah ditalak 3 itu kan menjalani masa iddah dulu ya Allah. Dari suami pertama, limbah menjalani masa iddah dari suami pertama, lalu kawin lawan suami yang hanyar. Dari suami yang hanyar wajib hukumnya merasai hatta taduqa usailatahu wa yaduqa usailataha, hingga wanita atau mantan istri tadi merasakan manisnya laki yang hanyar, dan laki yang hanyar merasakan manisnya bini orang tadi. Iya kan? Bahasanya bisa dibayangkan. Limbah itu talak, artinya sudah terasai minimal satu kali, sekurang-kurangnya 1 kali talak. Limbah talak, kalau langsung kawin kata kawa, menjalani masa iddah dulu. Kalau bikin betianan, ya kalau amun betianan kan iddahnya harus melahirkan masa iddah, ya kan? Untuk masa iddah, nah kalau kawin pulang lawan apa tadi? Lawan laki yang pertama. Hanyar kawal halal dipinang. Watan qadi iddatul muhallil. In talaqa raj'iyan, jika dia mentalaknya si muhallil tadi talak raj'i, talak yang masih bisa dirujuk. Wa illa, jika tidak, artinya jika dia mentalak talaknya ya talak bain juga nih. Jazat ta'aridu fi iddatil muhallil, misalkan yang laki yang hanyar ini sama-sama dia mentalak banyak juga nih. Maka boleh disindir-sindir lamarannya selagi di dalam masa iddah si laki-laki muhallil. Titik. Wa yahrumu ala alimin bi khitbatil ghairi wal ijabati lahu khitbatun ala khitbati man jazat khitbatuhu. Haram hukumnya atas laki-laki yang tahu dengan pinangan orang lain. Orang ini tahu pada kawan ini sudah berdatang lawan lakian itu. Enya tahu kawan ini sudah diterima dengan maharnya yang 1 miliar. Maka haram apa? Haram khitbah, melamar di atas lamaran. Orang sudah berjadiannya kalau pendernya, orang sudah sepakat nih, orang sudah berkecocokan. Lalu seorang anak melamar nih, anak melapis gagawayannya. Kalau pina mau, ulun asal pian tahu lah, ulun kada ada apa-apa yang dibariakan. Tapi ulun dasar bujuk ketujuh lah anak pian. Buktinya ulun hokon lah sepan lagi ini nah. Iya kan. Nah, hukumnya haram, hukumnya ya haram lamaran di atas lamaran. Khitbatun ala khitbati man jazat khitbatuhu. Lamaran di atas lamaran orang yang hukumnya boleh lamarannya itu. Wa in karihat, meskipun wanitanya tidak senang. Tidak senang dengan apa? Dengan lamaran yang pertama, umpama berpacaran ini lawan yang lamaran kedua ini. Cuma lamaran pertama diterima, abahnya melihat duit 1 miliar sudah bantang. Membawakan setang bulat, yang datang ini setangnya pujur, knalpotnya blong, bannya cacing pulang.
pajaknya mati. Wa qad sarraha lafzan bi ijabatihi wa surriha istilah, dan sesungguhnya terang-terangan atau ditegaskan atau terang-terangan walinya secara ucapan dengan menerima lamaran pertama. Illa bi idnihi lahu min ghairi khaufin wala hayain, kecuali boleh ya, kalau boleh lamaran di atas lamaran dengan izin siapa? Izin pelamar yang pertama kepada yang melamar yang kedua. Unda hendak mencoba ya melamar itu nangan nyawa tuh kon nyawa ya. Kenapa yang hendak nyoba riakannya? Karena kenapa Bang juga Bang ya pada seutas cincin. Wah, ya kan? Silahkan coba. Wah, ya. Kurang sudah 1 miliar ya kalau. Silahkan coba ya kalau. Kurang sudah 1 miliar apa? Min ghairi khaufin. Izinnya itu tanpa ada rasa takut, wala hayain, tanpa ada rasa malu. Au bi'aradihi, atau boleh juga ya kan sebab apa? Sebab laki-laki pertama itu berpaling. Kada hendak menarusakan. Kantol zaman seperti lama waktunya ya kan. Ba'da ijabatihi, sesudah diterima anaknya kada pengen anak betunangan 3 tahun untuk oleh anak gua ikung udah ya kalau 3 tahun sudah betunangannya jalan keempatnya banyak apa kada menikahi aja lagi nih kayak kawin sudah 2 ikung sudah anak nih aja ya kan. Nah lah ya kan, makanya laki-lakinya sudah kada hendak menarusakan. Wa minhu, termasuk berpaling adalah safaruhul ba'id, bepergian jauh. Ya kan, laki-lakinya tulak jauh. Lalu jar hayati ya kalau yang di film nih tenggelamnya kapal Parnderwick nih saginnya aku aja menikah itu sudah. Kau antar aku ke perempatan jalan, iya kan? Kau berjanji akan menunggu berapa pun lamanya, iya ya. Ketika aku kembali, tanganmu sudah berinang, iya ya. Tiba-tiba kau datangnya ke tempatku ya, menunjukkan inang, iya ya. 3 bulan ya, aku sakit, iya ya. Tegaring-garing lagiannya anak mati, ya kan. 3 bulan ya. Aku sakit ya. Min ghairi khaufin wala haya. Jadi, wa min istusyira fi khatibin Allah Subhanahu wa ta'ala.